kembali lagi di channel saya Hulatul Lutfiah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak pembahasannya berikut ini ya teman-teman. Selamat belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai siapa sih Bapak Pendidikan Indonesia? Ya, tepat sekali. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Lalu, bagaimana sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan potensi individu seutuhnya. Nah, di sini beliau juga percaya bahwa pendidikan harus digunakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan juga membantu mereka untuk mengembangkan potensi mereka sebagai individu. Beliau menekankan pentingnya pendidikan untuk mandiri atau pendidikan kemandirian yang akan memungkinkan seseorang untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri dan juga berkontribusi dalam mengembangkan masyarakat dan negara mereka. Nah, beliau juga menekankan pentingnya pendidikan untuk pelestarian dan juga promosi nilai-nilai budaya dan identitas nasional. Nah, ide-ide dari Ki Hajar Dewantara ini sendiri sangat berpengaruh dalam membentuk sistem pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya, bagaimana sih peran guru menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, prinsip-prinsip yang digunakan sebagai panduan dalam pendidikan di Indonesia yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti guru harus menjadi teladan. Nah, yang artinya guru itu harus menjadi contoh yang baik dan juga menjadi panutan bagi siswanya. Guru harus memiliki integritas yang tinggi dan menunjukkan sikap yang baik dan perilaku dan bekerja. Lalu yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso. Nah, yang berarti guru harus berkarya, yang artinya guru harus aktif dan berperan dalam mengembangkan potensi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, Tutwuri Handayani, berarti guru harus berbakti, yang artinya guru itu harus mengabdikan diri dalam memberikan pendidikan yang baik dan juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan layanan yang terbaik kepada siswanya. Jadi, peran guru sesuai dengan prinsip-prinsip ini adalah menjadi teladan, aktif, dan juga berkarya dalam mengembangkan potensi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan serta berbakti untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada siswanya. Lalu pandangan saya terhadap pendidikan sebelum mempelajari pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan tidak berpihak pada siswa, di mana yang pertama pendidikan tidak memperhatikan minat siswa. Lalu yang kedua, siswa itu terlalu banyak untuk belajar materi. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa dituntut untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau nilai yang bagus. Sistem pendidikan yang tidak berpihak pada siswa dapat menyebabkan masalah yang beragam, termasuk ketidakadilan, kesenjangan, dan juga rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini dapat terjadi jika sistem pendidikan tidak memperhatikan kebutuhan individu siswa, tidak menyediakan akses yang adil ke sumber daya pendidikan, atau memberikan perlakuan yang tidak setara kepada siswa berdasarkan faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi lainnya. Selanjutnya, pandangan saya terhadap pendidikan setelah mempelajari pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan berpihak pada siswa. Yang pertama dapat dilihat siswa bebas mengembangkan kemampuan dan minatnya. Lalu yang kedua, guru membimbing siswa untuk berkembang. Dan yang ketiga, guru membantu siswa belajar baik kebudayaan, etika, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, guru sebagai teladan yang baik. Pendidikan yang berpihak pada siswa merupakan sistem pendidikan yang memperhatikan kebutuhan individu siswa dan memberikan akses yang sama dan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti mengembangkan kurikulum yang merata dan menyeluruh, lalu meningkatkan pendidikan kualifikasi guru, serta memberikan dukungan yang lebih besar untuk siswa-siswi yang membutuhkan. Selanjutnya, implementasi pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, lalu membuat program-program yang menyediakan akses yang sama dan kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa tanpa pandang bulu seperti
program bantuan, atau hal yang lainnya. Adapun peran-peran seorang guru sebagai berikut. Yang pertama, peran guru sebagai penyampai materi adalah sebagai pengajar yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa dengan cara yang efektif dan juga menyenangkan. Guru harus dapat membuat materi pelajaran yang diajarkan itu relevan dengan kebutuhan siswa dan mendukung pengembangan kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator adalah sebagai orang yang memfasilitasi proses belajar siswa dengan cara yang efektif. Guru harus dapat mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan belajar dan juga pemecahan masalah, serta membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Yang ketiga, yaitu peran guru sebagai pembimbing adalah sebagai orang yang memberikan dukungan emosional dan juga sosial kepada siswa. Guru harus dapat menangani masalah yang dihadapi oleh siswa dan juga memberikan dukungan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, yaitu peran guru sebagai role model adalah sebagai contoh yang dapat diikuti oleh siswa. Guru harus dapat menunjukkan perilaku yang positif dan juga dapat dijadikan contoh oleh siswa dalam proses belajar. Yang kelima, yaitu peran guru sebagai asesor adalah sebagai evaluator yang mengevaluasi hasil belajar siswa dengan cara yang efektif dan adil. Guru harus dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi siswa dan memberikan saran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang keenam, yaitu peran guru sebagai kepedulian adalah sebagai seseorang yang memperlakukan siswa dengan perhatian dan empati, memahami kondisi siswa dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Guru harus dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan, baik dalam belajar maupun dalam masalah pribadi siswa. Lalu, bagaimana sih cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menerapkan pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara dalam kelas? Nah, cara yang pertama yang dapat dilakukan yaitu menyertakan elemen-elemen budaya setempat dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, mengintegrasikan aktivitas ekstrakurikuler dalam kegiatan lain di sekolah. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Lalu yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada siswa. Yang kelima, memperhatikan perkembangan siswa secara individual dan memberikan dukungan. Dan yang keenam, membuat kondisi yang kondusif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menghormati siswa sebagai individu yang unik dan juga memberikan ruang untuk berkembang.